Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Halimatus Sedia. Di video kali ini aku mau jelasin tentang pasar modal syariah perspektif lembaga. Keep watching. Sebelumnya, video ini aku buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat. Jadi pasar modal syariah itu apa? Kalau secara sempit, pasar modal syariah itu adalah pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam di pasar modal. Dan pasar modal syariah juga punya dua peran penting. Yang pertama bagi emiten atau perusahaan, yaitu sebagai sumber pendanaan untuk mengembangkan usahanya dengan menerbitkan efek atau surat berharga. Yang kedua itu ada bagi investor untuk investasi. Pasar modal syariah juga sifatnya universal, jadi maksudnya setiap orang atau semua orang bisa bertransaksi di pasar modal syariah, nggak harus agama, etnis, atau ras tertentu. Karena pasar modal syariah itu bagian dari industri pasar modal Indonesia, pasar modal syariah pada umumnya itu nggak jauh berbeda dari pasar modal konvensional. Tapi ada karakteristik khusus terkait penerapan prinsip syariahnya yang juga diatur OJK dan Fatwa DSN MUI, yaitu efek dan mekanisme efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, adapun kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah itu ada tiga. Yang pertama maisir atau kegiatan perjudian, yang kedua itu boror atau ketidakjelasan, dan yang terakhir ada riba, yaitu mensyaratkan kelebihan pengembalian sebagai bunga. Dan karenanya itu, pasar modal syariah menawarkan solusi bagi efek dan mekanisme efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang landasan hukum pasar modal syariah. Di sini ada tiga landasan hukum pasar modal syariah, yaitu Undang-Undang OJK, lanjut Undang-Undang Pasar Modal, dan yang ketiga adalah Fatwa DSN MUI. Kita tahu pasar modal syariah itu merupakan sektor keuangan yang diawasi oleh OJK, dan karenanya pasar modal syariah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Undang-Undang OJK. Selain undang-undang yang aku sebutin tadi, OJK juga mengatur tentang pasar modal dalam berbagai hal. Selain itu, kegiatan pasar modal yang menerapkan prinsip syariah juga diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95. Selain peraturan yang aku sebutin tadi sebelumnya, pasar modal syariah juga diatur oleh Fatwa DSN MUI. Nah, banyak banget peraturannya, aku taruh di sini ya. Selanjutnya, aku mau jelasin tentang produk yang ada di pasar modal syariah. Produk pasar modal syariah yang pertama yaitu saham. Secara konsep, saham itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Kenapa? Karena saham itu merupakan surat bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investornya akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Tapi nggak semua saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Ada dua syarat di mana saham bisa dikategorikan sebagai saham syariah, yaitu saham diterbitkan oleh perusahaan yang secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah, dan juga saham diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan syariah, namun secara kriteria perusahaan tersebut masuk kategori syariah, sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai saham syariah oleh OJK atau pihak penerbit DES. Nah, untuk dapat disebut sebagai saham syariah, perusahaan penerbit saham harus memenuhi dua kategori kriteria kegiatan usaha. Jadi, kegiatan usaha itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu kegiatan yang tidak mengandung unsur perjudian, lembaga keuangan berbasis bunga, mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan jasa yang bersifatnya itu mudorot atau membahayakan gitu. Yang kedua yaitu kriteria rasio keuangan yang terdiri atas rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45%, dan juga rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan perusahaan tidak boleh lebih dari 10%. Saham yang memenuhi kategori tersebut selanjutnya dimasukkan sebagai bagian dari daftar efek syariah atau yang biasanya disingkat sebagai DES.
DES atau Daftar Efek Syariah diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit DES. Kalau OJK menerbitkan DES itu setahun 2 kali, setiap akhir Mei dan akhir bulan November. Sebagai acuan investor atau orang yang investasi, sekarang itu ada yang namanya Indeks Saham Syariah seperti ISI singkatannya, atau Indeks Saham Syariah Indonesia. ISI itu adalah indeks dari seluruh saham syariah yang tercatat atau terdaftar di Bursa Efek. Terus juga ada yang namanya Jakarta Islamic Index atau biasa disingkat dengan JII. JII itu adalah 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar dan juga produktivitas teraktif. Produk pasar modal syariah yang kedua adalah Sukuk. Sukuk itu apa? Sukuk adalah surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya. Sukuk itu bisa berupa apa aja? Yang pertama ada aset berwujud, nilai manfaat dari aset berwujud, jasa, aset dari proyek, dan juga kegiatan investasi yang telah ditentukan. Sukuk itu bisa diterbitkan dengan berbagai pilihan akad. Ada yang namanya ijaroh atau sewa menyewa, terus juga ada yang namanya mudharabah dan musyarakah atau kerjasama, dan yang ketiga itu ada yang namanya istisna dan salam. Itu kegiatan jual beli dengan pemesanan. Investor yang menginvestasikan dananya ke sukuk dapat memperoleh dua manfaat, yaitu capital gain dan juga imbal hasil. Produk pasar modal syariah yang ketiga yaitu adalah reksadana. Nah, reksadana ini cocok banget untuk orang-orang yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri. Jadi reksadana itu adalah salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Nah, dalam mengelola dana investor, manajer investasi itu menginvestasikan ke instrumen saham syariah atau sukuk juga bisa, dan juga instrumen syariah lainnya seperti deposito syariah dan waran syariah. Ada beberapa karakteristik reksadana dibandingkan dengan investasi lainnya, yaitu adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan dan juga adanya mekanisme pembersihan harta non-halal terhadap total pendapatan. Seperti yang aku bilang pas di awal, investasi reksadana itu cocok untuk orang-orang yang belum mampu mengelola dana investasinya gitu. Misalkan karena dia itu orang yang sibuk atau waktunya terbatas, dan juga pengetahuan tentang strategi investasinya belum cukup memadai. Produk pasar modal syariah yang keempat atau yang terakhir itu ada yang namanya efek beragun syariah atau biasa disingkat EBA syariah. EBA syariah itu apa? Jadi efek beragun aset yang portofolionya terdiri atas aset keuangan, bisa berupa piutang pembiayaan atau aset keuangan lainnya, yang pastinya juga akad dan cara pengolahannya itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, EBA syariah juga merupakan produk sekuritisasi yang bertujuan untuk mengubah aset tidak likuid seperti pembiayaan rumah atau pembiayaan kendaraan bermotor menjadi likuid sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah juga punya 3 bentuk layanan. Yang pertama itu ada yang namanya sistem online trading syariah atau biasa disingkat SOTS. SOTS itu apa? Jadi di sistem ini hanya saham yang sesuai dengan prinsip syariah yang bisa diperjualbelikan, dan investor juga bisa menjual atau membeli saham secara online. Tapi yang perlu diingat adalah investor tidak dapat melakukan transaksi yang berhalangan dengan prinsip syariah. Contohnya seperti margin trading atau short selling. Di sistem ini juga menerapkan yang namanya cash basic transaction, di mana jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki dan juga sahamnya harus saham syariah yang diperjualbelikan. Layanan pasar modal yang kedua itu adalah layanan kustodian syariah.
Jadi dalam layanan kustodian ini dapat diberikan oleh bank umum dalam produk investasi syariah, biasanya seperti reksadana syariah atau EBA syariah juga bisa, berupa jasa penitipan efek syariah, terus juga penyelesaian transaksi efek syariah, dan juga mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Layanan pasar modal syariah yang ketiga dan yang terakhir itu adalah layanan wali amanat syariah. Layanan wali amanat syariah itu dapat diberikan oleh bank umum dalam penerbitan sukuk. Nah, layanan ini bisa berupa adanya pihak yang mewakili pemegang sukuk dalam urusannya di luar atau di dalam pengadilan. Itu dia video mengenai pengertian, landasan hukum, produk, dan juga layanan pasar modal syariah. Zaman sekarang itu investasi di pasar modal syariah itu udah gampang banget. Kita bisa beli produk pasar modal syariah di perusahaan efek, di bank syariah, di pegadaian, ataupun kantor pos juga bisa. Kita juga bisa investasi di pasar modal syariah dengan modal awal 100.000. Dan transaksinya juga bisa secara online ataupun manual. Tapi yang perlu diingat adalah investasi di pasar modal syariah juga ada resikonya. Dan karenanya investor itu harus tahu cara mengelola resiko investasi. Itu dia video hari ini tentang pasar modal syariah. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk follow aku di sosial media. Aku ada Instagram, ada Facebook, dan juga Twitter. I'll see you on the next video. Bye-bye.